Sekarang aku berada di studio seorang raja yang sampai hari ini masih menjadi raja. Kalau kalian nggak tahu, namanya aja udah soneta nih. Kalau kalian nggak tahu nih, terlalu. Aku dengar-dengar di sini juga sudah dipersiapkan makam untuk Bang Roma sendiri. Kenapa alasannya mau ditaruh di sini? Piano, mari main piano. Bang Roma, not ini apa namanya? Masa nggak tahu itu? Tahu lah. Re la la fa la lava lala re. Ya, anak sempat ada kasus. Nah, sebagai ayah, sebagai pemimpin, sempat disalahkan nggak? Dengan ujian itu, Ridho pun di dalam penjara dia mendapatkan suatu hikmah yang besar. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV Huha. Oke, kalau aku dulu adalah mantan seorang grup ratu, itu duo ya. Tapi aku tetap jadi ratunya Irfan Musri. Nah, sekarang aku berada di studio seorang raja yang sampai hari ini masih menjadi raja. Kalau kalian nggak tahu, namanya aja udah soneta nih. Kalau kalian nggak tahu nih, terlalu. Kita masuk ya guys, yuk ikutin. Sekarang kita masuk ke studionya Soneta Record. Wow, dan aku di sini disambut dengan ini apa ya, penghargaan golden di album ya, ini ya namanya ya. Wow, ini banyak sekali, dan informasinya bahwa Bang Roma ini pernah menciptakan 1000 lagu. Bahkan albumnya sudah mencapai 104 lagu. Terus kita tanya ya, apakah beliau masih ingat dengan 1000 lagu yang dia ciptakan? Dan ini aku juga disambut dengan piala-piala. Wow, ini HDX, ini legend banget, ini lawas banget ya. Ini ada AMI Award juga. Wah, ini nih guys, ini ada yang paling vintage nih kayaknya ini. Ini piala. Wah, ini nggak ada nyambung-nyambungnya sama dangdut loh. Ini malah pop singer tahun 72. Waduh, ini kita tanya sama Bang Roma juga ya. Beliau kan raja dangdut, kenapa jadi pemenang penyanyi pop singer? Kita grebek Bang Roma sekarang. Assalamualaikum. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Aku ngelihat di depan ini banyak sekali penghargaan ya. Yang ada salah satunya sangat menggelitik aku yang tahun 72 sebagai penyanyi pop singer, Bang. Ya. Kok bisa jadi dari dangdut tiba-tiba dipilih menjadi penyanyi pop singer? Itu ceritanya gimana, Bang? Dulu ketika ada pop singer ASEAN pertama di Singapura, itu saya menggantikan waktu itu Bruri apa siapa gitu ya. Bruri Peso 5 ya? Ya. Beliau tidak hadir, tidak berkesempatan. Akhirnya waktu itu ada beberapa penyanyi, diantaranya saya. Akhirnya saya lah yang menjadi perwakilan Indonesia. Oke. Ke sana. Jadi kan beban juga nih kan. Iya. Mewakili Indonesia gitu. Sementara saya kan bukan the best in Indonesia dalam pop ya. Memang saya pernah banyak berkecimpung di pop waktu itu, punya beberapa band, grup band itu. Nah, ya alhamdulillah menang juga. Itu berarti lawannya dari luar negeri semua dong ya Bang? ASEAN ya. Jadi pop singer Asia Tenggara. Terus rasanya gimana Bang? Southeast Asia.
Dari dangdut tiba-tiba jadi penyanyi pop itu. Enggak, waktu itu memang saya di dua kubu. Oke. Jadi saya pada satu malam minggu bermain band sama The Have gitu kan. Pada malam minggu yang lain main orkes dengan The Have Not gitu. Kayak gitu itu seperti itu sih dulu saya itu. Oke. Nah, Bang Roma ini tadi aku udah mention di depan menciptakan 1000 lagu. Masih inget nggak salah satunya? Nggak ada. 1000 lagu dengan 104 album. Masya Allah, itu luar biasa banget. Ya. Nanti aku akan kulik ada satu lagu yang menggelitik kaum wanita. Tapi nanti. Kita mau, oh iya. Kemarin Bang Roma sempat viral nyanyi lagu BTS. Ya. Bisa nyanyiin lagi nggak Bang? Smooth like butter, like criminal undercover gun, pop like trouble breaking into your heart like that. Tahu lagu itu dari mana? Aku juga nggak ngerti sebagai anak muda yang lebih muda maksudnya. Ya artinya saya ada challenge kan. Pada ulang tahun salah satu TV. Bang Haji bisa nggak bawain lagu ini Butter K-pop gitu kan? Oke, insya Allah gitu. Karena mereka juga lihat juga saya nyanyi lagu barat kan di TV. Nah jadi ya tertantang aja untuk oke gitu. Ya, kebetulan Butter kan paling sulit itu dari lagu BTS itu. Gitu ya? Ya. Oke Bang, aku pertama kali datang ke sini dan langsung mengerebek Bang Roma di ruangan beliau. Dan ini boleh dijelasin nggak ruangan apa ini Bang? Ini kantor aja. Kantor ya? Ini kantor dari studio Soneta ya. Oke. Jadi ruang latihan, ruang rekaman di belakang sana. Nah ini kantor aja. Ini berdiri tahun berapa nih, Soneta Record? Tahun 82. Tahun 82 ya. Iya. Jadi kantornya Bang Roma selalu di sini ya? Iya, insya Allah. Oke. Boleh nggak kita jalan-jalan melihat kantornya Soneta? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, kita jalan-jalan Bang. Oke. Oke, kita jalan-jalan. Ini aku melihat halaman belakangnya ini luasnya gede banget, dari datang aja udah gede banget. Berapa luasnya nih Bang? Ini cuma 5.000 meter. 5.000 meter? Ya. Nah, ini ada musola. Musola ya. Udah lihat sini belum? Nah ini musola. Kalau habis rekaman latihan, kita bikin ta'lim di sini. Oke. Ya, jadi sini adalah kalau setiap rekaman ada majelis taklim itu di sini ya lokasinya ya. Majelis taklim Soneta. Oke. Jadi ini adalah musolanya guys. Oh iya Pak Bang Haji, aku dengar nih Bang, ini kan musola nih. Yeah. Nah Bang Roma ini selalu mengabsen karyawannya atau pokoknya Soneta Group untuk sholat berjamaah. Yeah. Dan Bang Roma tuh selalu mengabsen satu-satu. Ini di mana nih? Misalnya Maya kok nggak ada ya? Atau misalnya siapa yang nggak ada ya? Selalu gitu ya Bang ya? Selalu. Jadi terutama juga untuk touring. Iya. Kalau kita tour ke luar kota, bahkan ke luar negeri, itu memang menjadi suatu kebiasaan kami harus selalu sholat berjamaah. Oleh karena itu setiap hotel kita selalu minta ruang untuk sholat berjamaah. Iya, itu berapa timnya berapa yang ikut sama Bang Haji? Kurang lebih antara 25 sampai 30 orang. Oke. Ya. Bang Roma benar-benar hafal satu-satu tuh ya, yang siapa yang nggak datang, siapa yang nggak sholat gitu ya? Semuanya sholat. Iya. Nggak ada yang nggak sholat, kalau nggak sholat ya nggak di Soneta. Oke, Masya Allah sekali. Kita lanjut Bang, jalan-jalannya. Baik. Ini boleh dijelaskan ini adalah apa Bang? Ini sebetulnya kantor Yayasan Roma Irama. Itu dibuka nih, berantakan. Roma Irama Center Indonesia ya. Nah ini aku kenalin dulu. Mbak Debbie adalah anaknya Bang Haji Roma. Dan aku dulu pernah main bareng dengan beliau. Jadul. Nah ini kita lagi membangun perguruan Islam. Perguruan Islam Roma Irama bertempat di Karawang. Karawang Klub Jambe, Karawang Barat. Ada masjid, ada sekolah SMP, SMK. Oke, ada masjid, sekolah SMP, SMK. Jadi kayak boarding school gitu. Kayak boarding school. Udah jadi belum ini sekarang? Dalam pembangunan. Ini investornya Bang Roma yang cari atau? Ya barang siapa aja yang mau
nanam saham buat akhirat. Iya, iya. Nah, ini amal jariahnya bagus. Oke, ya. Buat kalau kita udah mati kan mengalir terus itu, Masya Allah. Ini di Kerawang berarti ya? Di Karawang Barat. Oke, di Kerawang Barat ini luasnya berapa hektar, Bang? Ini 4,5 hektar kurang. 4,5 hektar, Masya Allah. Jadi di Teluk Jambe ini kaum duafanya masih lumayan tinggi dan anak-anak yang tidak mampu. Makanya salah satu pilihan kawasan di sini Papa itu karena salah satu opsinya itu tingkat kemiskinan dan tempat ibadah jaraknya juga masih jauh. Oke. Ya. Jadi tadi dijelasin bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak mampu di Karawang Barat, dan mengapa Bang Haji Romo memilih lokasi itu karena tempat ibadah juga antara satu tempat dengan tempat yang lain tuh berjauhan. Jadi masih kesulitan lah kalau orang mau sholat Jumat apa. Oke. Jadi dengan nanti hadirnya Masjid Ar-Rahmah punya Yayasan Rhoma Irama ini diharapkan bisa memfasilitasi ibadah masyarakat. Oke, jadi diharapkan guys bahwa dengan dibangunnya sekolah SMP, SMK dan kemudian masjid, ada masjid di sini ya, diharapkan masyarakat bisa ikut sholat masjid di sana sebagai amal jariahnya Bang Roma dan keluarga. Masya Allah, luar biasa. Dan Mbak Maya juga kalau mau berinvestasi. Siap. Kita di surga sama-sama, Mbak. Siap. Oke, sekarang kita lanjut kemana, Bang? Baik. Ke studio atau kemana nih? Ke studio Bang Roma ya? Ya. Studio Soneta. Nah ini Bang, ini kan luasnya 5.000 meter ya? Ya. Aku dengar-dengar di sini juga sudah dipersiapkan makam untuk Bang Roma sendiri. Kenapa alasannya mau ditaruh di sini? Pertama agar keluarga mudah berziarah. Karena sekarang ini kan pemakaman itu nggak gampang, Ya. sulit sekali. Supaya mudah berziarah. Dan insya Allah, summa insya Allah, ini saya rencanakan nanti sebagai museum Rhoma Irama, Oh gitu. museum Soneta, sehingga kalau orang mau berkunjung melihat museum Soneta, mereka bisa sekalian berziarah ke makam Rhoma Irama. Oh, wow. Berarti yang di museum ini nanti kira-kira apa aja selain tadi ada piagam-piagam dan piala-piala? Misalnya gini, itu dulu kan ini saya beli dari studio Yukawi. Nah dulu rekaman, Masya Allah banyak sekali di sana. Ratusan lagu kita rekam di sana. Oke. Studio lama. Oke. Berarti ini masih ada pita 2 inch itu? Ya di sana lah. Oke. Kemudian di sini saya bangun lagi studio baru. Ini juga ada ratusan lagu lahir di sini. Mereka nanti bisa melihat apa saja lagu-lagu yang dilahirkan di sini. Dan di sana seperti itu. Oh, oke. Wow. Nah, sekarang kita ini studio barunya berarti Bang ya? Ya, ini cave studio ya. Sengaja saya buat seperti gua. Oh, kafe. Kafe. Ya, sengaja saya buat seperti gua supaya kita terus terinspirasi dan tidak lupa sama Allah gitu kan. Gitu. Jadi kalau ibaratnya tempat semedi kali ya? Enggak, kalau Ya, kan gua tuh kan tahanuf. Kalau bahasa sini semedi. Iya. Berkhalwat, bertahanuf. Iya. Berkhalwat artinya menjauhkan diri dari keramaian, melakukan satu perenungan tentang kehidupan, tentang apa, dan akhirnya jadilah musik. Oke. Tadi Bang Roma bilang tempat menyendiri. Emang Bang Roma sebenarnya senang menyendiri atau senang keramaian? Suka menyendiri. Kenapa? Apa emang sifatnya? Sifat saya dari kecil, saya tidak suka keramaian. Oke, sama dong. Terus? Saya suka menyendiri. Kenapa Bang? Ya itu mungkin sudah sudah pembawaan gitu. Mungkin mencari inspirasi dengan kesepian, kesendirian. Dari kesepian, dari kesendirian itu ternyata memang banyak ilham ya. Oke. Kita banyak bisa mendapatkan ilmu-ilmu berupa ilham dari Allah SWT untuk bisa dilahirkan, untuk bisa dilaksanakan, diamalkan. Seperti itu. Oke, kita sekarang masuk studio ya. Karena kita habis ini mau ngobrol-ngobrol juga sama lebih panjang lebar. Oke.
Nah, ini ada music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Musik itu bukan untuk hanya bersenang-senang, tapi mempunyai tanggung jawab kepada Allah sebagai dan juga manusia. Maksudnya? Ini jawaban saya ketika di Tokyo dalam rangka WOMAD, World and Dance, World Music and Dance, WOMAD. Ada tahu WOMAD kan? Dia kan rolling itu. Iya. Waktu itu ketika di Tokyo, seorang rektor Universitas Tokyo bertanya kepada saya. Dia bilang, kok lagu-lagu Anda nih banyak mengandung unsur religi, sosial. Terus secara spontan saya keluarkan ini. Oke. Because music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Gitu. Yep. Nah, bahwa musik itu nggak sekedar hura-hura, Betul. nggak sekedar media hiburan, tapi dia ada pertanggung jawab. Iya. Apa yang kamu lakukan di dunia ini, jangankan nyanyi, lip sync, bikin lagu ya. Iya, iya. Kita apa yang di hati ini saja itu tercatat, terdengar dan tercatat untuk kita pertanggungjawabkan gitu. Iya, karena ini amal jariah juga ya. Kalau baik. Iya, kalau baik. Kalau buruk dosa jariah. Dosa jariah juga. Dosa jariah. Iya, betul. Bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Oke. Iya, siap. Oke, kita lanjutkan ke studio ya, Bang ya. Baik, baik. Oke. Nah, ini Bang Roma ada piano di studionya. Bang Roma main piano dong? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, gitar ya? Iya, saya gitar. Coba Anda main. Aku main piano. Oke. Aduh. Aku udah lama nggak main piano, guys. Aduh, gimana nih? Coba ya. Ini suruh main piano. Judulnya Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano, menyanyi diiringi dengan piano, menari diiringi dengan piano. Langsung ini aja, bagian ini aja Bang. Apa? Pak Guru. Pak Guru. Bang Roma. Not ini apa namanya? Yang mana? Masa nggak tahu itu? Tahu lah. Re la la fa la 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 fa la la re. Ya. Terima kasih loh Bang Roma. Aku sempat apa ini namanya bernyanyi lagu piano. Ini Bang, ada pertanyaan yang sangat menggelitik pada saat teman-temanku berkaraoke, yaitu lagu Emansipasi Wanita. Wow, itu ya, teman-teman kalau karaoke lagu itu semuanya, mohon maaf ya Bang, pada marah-marah gitu loh. Masa kita perempuan dibilang gara-gara perempuan nih kita laki-laki banyak pengangguran. Terus yang ada liriknya juga yang ini nih, perempuan itu melahirkan itu adalah kelemahan ya. Kalau nggak salah gitu, iya kan? Bagaimana tuh Bang? Menjawab ibu-ibu yang geram ini. Lagu Emansipasi Wanita ini saya lahirkan ketika Indonesia mulai mendengungkan emansipasi. Saat itu, jauh sebelum itu ada di Jerman gerakan wanita yang namanya Women Liberation. Women Liberation ini ingin membuat kesetaraan gender sampai saat ini kan, itu yang diperjuangkan kaum wanita. Nah, saya melihat itu ada titik-titik kelemahan ketika emansipasi wanita itu menjadi sama dan sebangun dengan laki-laki. Wanita sama dan sebangun. Kenapa? Secara kudrati, gitu. Memang Allah membedakan fungsi dan peran wanita dan laki-laki itu dibuktikan dengan struktur. Laki-laki dan wanita itu berbeda. Secara struktural berbeda. Ya kan? Ya, itu aku setuju kalau itu. Secara fisik kita berbeda. Secara fisik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
bima fadallahu ba'dukum ala ba'd. Ya. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima fadalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Ya. Agree kalau itu. Pemimpin rumah tangga. Kenapa? Karena dua alasan. Bima fadalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Karena laki-laki dilebihkan 1 derajat dari wanita ya dalam berbagai aspek. Satu aspek historis. Wa khalaqa minha zawjaha. Wanita itu secara historis diciptakan dari unsur laki-laki. Ya. Oleh karena itu, secara struktural, fisik dan psikis itu berbeda banget. Berbeda banget. Strukturnya kita lihat, ya. Yang satu katakanlah baut, yang satu mur. Oke. Ya. Satu baut, satu mur. Yang baut yang mana? Yang mur yang mana? Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, artinya gitu ya. Kemudian ditakdirkan pula wanita yang melahirkan. Ya. Dia menstruasi, hamil, melahirkan. Itu yang lirik Anda bilang Kelemahan. bukti kelemahan. Ya. Bahwa ketika kondisi wanita dalam menstruasi, secara psikis dia tuh lebih menjadi sensitif. Ya, itu. Lebih sensitif. Kemudian ketika dia hamil, itu dia tidak bisa maksimal dalam beraktivitas. Ya. Iya kan? Apalagi ketika dia melahirkan, setelah melahirkan. Ada tugas yang melekat pada seorang ibu bagaimana anak yang dikandung dan dilahirkan harus disusui. Oke. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa sunnal insana biwalidayhi hamalasu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi hamain. Aku amanatkan manusia kepada ibunya. Dia mengandung kamu wahnan ala wahnin, derita di atas derita. 9 bulan 10 hari. Emang enak. Wa fisaluhu fi hamain, dan dia menyusui kamu selama 2 tahun. Itu bukannya bukti kekuatan ya Bang ya? Bukan kelemahan lo. Kuat lo perempuan itu. Oke. Dalam konteks itu iya. Tapi dalam konteks kita bersosialisasi, ini menjadi hambatan buat wanita ketika beremansipasi loh. Dalam konteks sosial, itu yang saya maksud. Oke. Masalahnya kan di lagu kan nggak panjang ya, nggak dijelasin panjang. Jadi ibu-ibu ini pada, Bang Romo nih ngaco nih. Ini bikin kelemahan, perempuan pelemahan. Apalagi kata-katanya yang dibilang banyak karena wanita ini kerja di kantoran, banyak laki-laki jadi pengangguran. Terus kita coba, ya cewek-cewek bilang gini, emang salah kita wanita, laki-laki jadi pengangguran? Salah lo, kurang pintar gitu katanya. Nah, jadi itu saya tunjukkan bahwa emansipasi wanita, women liberation, itu kan di akhir lirik saya ada dikatakan, wanita sekarang, emansipasi wanita, boleh saja dilakukan, tapi jangan sampai melanggar batasan fungsinya. Ini bencana. Ini bencana, gitu kan? Kalau emansipasi wanita melampaui batas fungsinya, ini bencana. Ya. Nah, seperti ada seorang dosen dari Universitas Gajah Mada mengupas lagu saya yang berjudul Emansipasi Wanita. Oh, ada juga yang bahas ya? Iya. Ternyata kenakalan remaja dan anak-anak itu karena fungsi wanita tidak lagi menjadi ibu rumah tangga. Ya, artinya Rhoma Irama telah membuat sebuah lagu Emansipasi ini, ternyata sumber kenakalan remaja, sumber kebinalan remaja itu salah satu faktor emansipasi wanita yang tidak bertanggung jawab. Artinya dia tidak berprofesi sebagaimana perintah Allah tadi. Boleh emansipasi wanita, jangan lupakan bahwa akan apapun dirimu, namun kau adalah ibu rumah tangga. Silakan jadi apapun, tapi jangan lupa tugas utama apa? Ibu. Tugas utama adalah kasih sayang, melahirkan, mengurus anak, itu tugas utama. Ketika fungsi utama ini dilalaikan, maka apa yang terjadi sekarang? Itu yang dibahas oleh dosen dari Gajah Mada itu. Siapa nama saya lupa, dia seorang doktor. Kenakalan remaja dan sekarang ini terbukti karena analisis dari Rhoma Irama tentang emansipasi wanita, gitu loh. Gitu ya. Jadi laki-laki tetap Bang Rama tetap menyalahkan wanita kalau banyak laki-laki penganggur ya.
Nggak gitu juga, it's depend ya. Nah sekarang begini, tapi dalam konteks beribadah kepada Allah, adilnya Allah disamakan wanita dan laki-laki. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minatu ba'duhum 'ala ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki beriman dan laki-laki perempuan, mereka berdua bahu membahu dalam rangka menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Oke. Walladzina ya'malu innal ladzina 'amilus solihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'min ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna naqira. Sesungguhnya orang-orang laki-laki dan perempuan yang melakukan kebaikan-kebaikan sementara dia beriman, maka semuanya akan masuk surga tanpa dizolimi sedikit pun. Dalam konteks ibadah, laki dan perempuan itu sama. Dalam konteks ibadah sama. Tetapi ketika bersosial, berkehidupan sosial harus ada bagi tugas gitu loh. Kalau semua maju ke garis depan kan istilah gitu. Kalau semua maju ke garis depan, tentu lemah di garis belakang. Jadi kalau semuanya pengen di depan, di belakang siapa ngurus, pembantu yang ngurus anak-anak kita. So itu zaman sekarang ya. Iya, apa yang terjadi? Itulah anak-anak berandal sekarang karena mereka tidak punya ibu lagi di rumah sebagai perempuan. Tempat mengempu tuh nggak ada lagi. Perempuan itu tempat mengempu gitu loh. Kalau seandainya kenakalan anak-anak ini juga karena faktor lingkungan? Nah, ini lingkungan utama di mana? Lingkungan utama di rumah. Iya. Lingkungan utama di rumah. Maka ada seorang tokoh nasional mengatakan, ibu adalah pembentuk anak untuk ibu membentuk seorang anak saja membentuk negara. Contoh misalnya ada seorang presiden Republik Indonesia, anak satu-satunya, karena ibunya ngurus dia jadi presiden. Sampai jadi presiden. Mengurus anak adalah mengurus negara gitu. Nah ini yang diabaikan oleh sebagian banyak wanita kita, sehingga dia mengejar karir dan dia bersaing dengan suaminya. Sampai dia ingin bersaing, ingin sama dan sebangun, sampai child free. Gue gak mau punya anak. Itu saya sekarang child free, tapi udah punya anak juga. Child free artinya kita akan ketinggalan sama laki-laki. Gue gak mau ngurus anak, gue mau bersaing sama laki-laki. Itu sebetulnya yang tidak boleh gitu loh. Bahwa emansipasi wanita, go ahead. Asal jangan melanggar batasan fungsinya. Jadi apapun silakan, tapi jangan melanggar batasan fungsinya. Apa itu? Ibu rumah tangga, itulah. Ibu dan ibu. Aku lagunya gimana tuh lagunya? Gimana aku mesti buka liriknya nih ya? Lagu apa? Itu emansipasi wanita tuh itu sering banget nyanyiin sama teman-teman saya di karaoke ya. Dan itu semuanya sampai hari ini, Pak. Dia mesti ketemu saya biar clear kan. Iya, ini makanya aku jelasin di sini kan. Wanita sekarang dalam perjuangan menyaingi pria di segala bidang. Di rumah, di kantor, bahkan sampai di dalam pemerintahan. Ya. Memang peranan wanita. itu yang menjadi anthem. Keren sih. Tapi di cover tapi pada dinyanyiin, Mbak. Pada dinyanyiin, tapi sambil ini apa sih ini apa sih gitu loh. Sampai di TV tunjuk-tunjuk, ini apa sih gitu. Oke, Mbak. Kita pindah ke studio yuk. Boleh ya? Dijelasin, ini kan studio ini masih analog ya. Ini adalah barang simpanan atau masih dipakai? Masih dipakai. Masih dipakai ya? Masih difungsikan. Ini legend banget ini highlight ini. Ini berarti berapa channel? 34 track. 34 apa 36? 36 ya? 24 track? 34 track ya. Tambah 8. Ya. Kita combine 24 tambah 8 berarti berapa? 32 track. Ya. Kita combine sama itu digital. Oh, pakai digital juga ya? Ini berarti ini. Wah, ini legend nih. Studer. Kalau nggak ada ini nih
Sudah ini rekaman nggak bisa di itu ya. Ini pita 2 inch dia guys, masih ada. Wah hebat sekali nih. Oke, ini informasinya alat yang di studio Bang Roma ini sama dengan yang dipakai di Abbey Road. Studio Abbey Road. Katanya menurut kabar begitu. Oh gitu ya. Menurut kabar begitu. Dan studio ini juga saya desain dari Australia. Oke. Desain ini adalah studio Australia. Tapi ya akhirnya jadi ya. Maksudnya kan di sana tuh ruang-ruang musik, simfoni apa kan di depan sana. Iya. Bisa orkestra rekaman di sana live. Iya. Karena gede sekali ya. Berarti akustikalnya benar-benar dirancang dari Australia, dari teknis, dari engineer Australia ya. Iya. Oke, wow, menarik sekali nih. Oke Bang, ini Bang Roma ini kan dalam secara karir itu sangat lancar sekali, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah tapi kan sempat beberapa waktu lalu Bang Roma ini terkena ujian 2 kali dari anak. Ya. Anak sempat ada kasus. Nah sebagai ayah, sebagai pemimpin, sempat disalahkan nggak? Ada satu ayat mengatakan, mohon maaf ini saya selalu mengacu kepada ayat. Iya, ada masalah ya. Wa min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di antara istrimu atau anak-anakmu akan yang ada menjadi musuhmu. Fahdharuhum, waspadalah terhadap mereka. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa tasfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, tapi kalau kamu memaafkan mereka, mengampuni mereka dan mengampuni mereka, maka Allah Maha Pengampun. Nah ini dulu kita ambil bahwa Allah mengatakan bahwa sangat boleh jadi di antara istrimu atau anak-anakmu akan menjadi ujian buat kamu. Betul. Maka waspadilah mereka. Nah ketika mereka di jalan yang salah, maka seandainya kamu memaafkan dia, mencintai dia, menyayangi dia, dan memaafkan dia, maka Allah Maha Pengampun. Itu satu. Artinya apa? Yang Anda katakan tadi, ujian 2 kali ujian. Mengenai narkoba kan. Nah sekarang mengenai narkoba itu sendiri, saya juga menjadi miris sekali ketika kita semakin lama mengetahui bahwa yang main narkoba itu adalah pejabat itu sendiri. Seperti kita lihat jenderal siapa itu, seorang jenderal polisi ya, Teddy Minahasa. Mohon maaf ini saya sebut namanya karena sudah begitu viral. Ternyata dia pengedar narkoba. Diedarkan sebagai penegak hukum menegak narkoba. Bagaimana anak-anak itu nggak terkontaminasi gitu kan ya? Oke, di satu sisi kita salahkan anak-anak kita, tapi di sisi lain pemerintah sebagai penjaga bangsa daripada penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba, justru mereka yang menjajakan ini. Itu ini adalah sangat-sangat krusial PR buat bangsa ya. Jadi tidak bisa membebaskan anak dari narkoba ini. Bahkan sampai pejabat-pejabat banyak dulu ketua MK sendiri kedapatan menggunakan narkoba. Pejabat-pejabat, rakyat, seniman banyak dijadikan sasaran. Betul. Untuk narkoba ini untuk apa? Dijadikan ATM mereka ya. Ini banyak kita dengar bahwa orang kena narkoba ini tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa membebaskan mereka dan segala macam. Ini harus menjadi catatan negara lah. Siapapun rezim ini bahwa narkoba ini memang sudah secara struktural, sistemik dan masif ya. Terjadi keprihatinan kita sebagai bangsa. Itu ya Maya. Oke. Nah, Bang Roma ini melihat kejadian kemarin Ridho itu, kira-kira hikmah apa sih yang ingin disampaikan Tuhan kepada Bang Roma? Ya, artinya begini bahwa ayat yang pertama tadi menunjukkan sangat boleh jadi di antara anakmu ada yang menjadi musuhmu, artinya tidak taat kepadamu. Ketika itu terjadi, ya maafkanlah gitu, ampunilah dia, bangun lagi. Jadi wala taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wah itu ujian jelas bahwa ternyata dengan ujian itu Ridho pun di dalam penjara dia mendapatkan suatu hikmah yang besar. Apa itu Bang? Misalnya bahwa ternyata kehidupan ini
tidak semudah yang kita kira. Ternyata saya pikir hidup ini enak-enak aja, ternyata ada satu bagian dari hidup ini yang sangat sulit, sangat menyiksa ya. Dan saya harus berhati-hati untuk tidak kesini lagi gitu. Oke. Ya, itu hikmah yang didapat di dalam. Jadi udah kapok nih dia ya. Kapok lah mudah-mudahan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan. Amin. Bismillah. Mudah-mudahan kapok. Amin. Kita doain guys. Nah, dari anak-anak Bang Roma ini, siapakah yang akan menjadi penerus Bang Roma sebagai pemusik? Kalau yang sekarang ada ya Ridho sama Vicky ya. Oke. Vicky kemudian mengambil bakat rock saya, karena dulu saya juga rockers. Vicky yang punya bakat rock, nah Ridho yang ambil bakat dangdutnya, Melayu gitu kan. Ya itulah mereka itulah yang akan meneruskan bakat musik itu, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, ini terakhir Bang ya. 39 tahun Bang Roma membina rumah tangga dengan Mbak Rika. Rahasianya apa sih kok bisa harmonis dengan begitu macam tadi kalau di kontennya Bang Roma dijelasin bahwa rumah tangga adalah kapal, bisa oleng, bisa kena ombak segala macam. Ini bisa 39 tahun Bang Roma menjadi nahkoda yang baik untuk Mbak Rika. Mbak Rika juga jadi apa tadi co-pilot co-pilot yang baik juga selama 39 tahun. Tips buat netizen di Indonesia untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya, bahwa sebagaimana saya katakan, rumah tangga itu laksana sebuah perahu mengarungi lautan. Penumpangnya adalah, leadernya adalah suami, co-pilotnya adalah pendamping adalah istri. Nah, tentu saja perahu mengarungi lautan, artinya kehidupan ini akan banyak tantangan, akan banyak gelombang-gelombang cobaan. Akan ada dinamika kehidupan yang luar biasa. Ya. Nah, ini sejauh suami dan istri itu punya saling menasehati, saling bina, saling bimbing, saling mencintai, saling sabar dalam mengatasi berbagai macam dinamika itu, insya Allah keutuhan itu akan terjadi. Karena Allah mengatakan wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Aku hembuskan dalam dada kalian suami istri ini mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Mawaddah berbasis seks, rahmah berbasis humanity. Jadi kalau cinta yang berbasis love, berbasis seks tadi, dikombinasi dengan love yang berbasis humanity, itu insya Allah akan kokoh itu. Oh, gitu ya. Karena kalau berbasis seks saja bisa jenuh satu saat. Bosan ya. Tapi karena ada humanity, rahmah, itu akan kita bisa bertahan sebagai menyayangi dia dalam konteks humanity gitu. Itu yang bisa membuat sebuah rumah tangga langgeng kira-kira gitu. Oke. You get it? Oke, ya sudah. Terima kasih atas waktunya Bang Roma. Terima kasih sudah dari penyanyi bareng dan membahas salah satu lagunya Emansipasi Wanita, dan juga kita keliling tour studio Soneta. Dan terima kasih atas waktunya. Salam buat Mbak Rika dan anak-anak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.